Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Senin ya, tanggal 17 Juli. Jadi kita mulai dagang lagi hari ini. Itu jam 8.59. Saya sudah bersiap-siap dengan OLT dan DSI ya, teman-teman. Ini itu bisa dilihat ISG-nya kayaknya hijau tuh di komposit paling bawah ya. Ini yang open low yang dimodified dan muncul INDI, AKRA, MTK, UNTR, BMRI, BBRI, TMG, BBCA ya. Saham-saham blue chip kayaknya bakal hijau nih karena banyak yang open low ya blue chipnya ya. Ini udah opening market, kita lihat ya. Opening market kemarin Heli di open sama dengan high hari ini. Heli arah ya kemarin ya. Saya coba pantau siapa tahu di open low tapi ternyata dia open sama dengan high. Kawal open low, NRCA open low, tapi kawal bit offernya kurang bagus. MDLN ya, nah itu muncul MDLN ini bagus ya, cuman saya ragu gitu ya, tapi dia tertinggi di 102 nih, jadi kalau teman-teman tadi masuk di 96 atau 97 aja bisa cuan 3% ya. PEC ini juga seperti biasa ya, langganan juga, cuman saya ragu dia tertinggi di 238. Jadi kalau teman-teman masuk di 228 atau 230 ya bisa cuan 2% ya. Nah, cuman di sini saya masih nyari lagi nih yang agak kenceng gitu ya. Karena tadi MDL kenceng cuman pergerakannya kayak di situ-situ aja gitu. Nah, ini cuan muncul, cuan open low. Ini sebenarnya cuan tuh saham langganan saya. Nah, sebenarnya saya tertarik juga sama OBMD nih. Jadi pilihan saya cuan OBMD ya. Kalau MDL tadi kayaknya saya udah telat. Kalau PEC tadi sahamnya kurang gerak ya. Nah, ini bit offer bagus nih. Cuman kok kurang kenceng ya. Dia udah naik ke 7%. Nah, di sini saya tunggu dulu karena OBND juga agak slow. Nah, itu udah muncul. Cuman sini saya ragunya karena dia itu kok pelan gitu ya. Sebenarnya dulu tuh saya sering cuan juga sih di OBMD nih. Nah, itu masuknya OBMD. Ini bit offernya bagus sih. Harusnya dia kenceng. Nah, itu 242-nya udah mulai ditebelin 1000 lot. Nah, di sini saya saya ada yang manggil ya, jadi pas sambil kerja. Jadi saya nggak mantau tuh. Nah, akhirnya saya masuk di 246 ya. Dan tadi saya masuk di 244 ya. Harusnya bisa ya di 244, cuman tadi saya ada yang manggil tuh. Nah, ini 246-nya udah mulai pindah ke bit. Ternyata kalau diperhatiin overnya malah nambah ya. Tadi 6.000 sekarang jadi 13.000 ya. Saya nggak merhatiin karena tadi ada yang manggil pas sambil kerja, bengong jadinya. Di sini saya siap-siap jual ya. Sebenarnya nah itu bitnya juga udah mulai ngurang. Nah, 246-nya udah mulai dicekek 1000 lot itu. Nah, di sini saya 244-nya juga mulai diguyur, tapi saya tunggu dulu sebentar, siapa tahu ada yang ngehak lagi kan. Aturan tadi saya masuk di 242 ya. Salah, saya telat beli nih. Ini telat beli ya, teman-teman. Nah, itu 246-nya ditebelin lagi tuh 2000 lot, di overnya dicekek lagi. Nah, 244-nya dihabisi. Aduh, emang. Nah, di sini saya nunggu dulu nih. Saya kalau cut loss di 242 ya, teman-teman ya. Mendingan di 242 saya cut loss sama nungguin dulu gitu. Nah, ini kan masih di 244-nya masih bolak-balik nih. Jadi saya nggak mau terlalu buru-buru cut loss dan bit offernya juga masih tebel bit sih. Nah, itu 242-nya ada 2000 lot. Nah, jadi saya mendingan cut loss di 242 tapi saya tungguin dulu gitu. Apakah 244-nya? Soalnya 244-nya masih bolak-balik sih. Kalau bolak-balik biasanya kadang-kadang naik gitu kan. Cuman di sini kalau 242-nya tiba-tiba jadi tipis jadi 700 lot. Nah, biasanya itu ada yang ngebanting tuh. Nah, saya ikutan exit aja. Rugi. Nah, itu ya jadi tipis ya 242-nya ya. Di situ saya jual cut loss. Nah, ini aja saya masih parsial tuh. Berarti kan saya telat.
Nah, ini akhirnya laku semua, rugi 1,8, sekitar 180.000 ya saya ruginya. Tapi ternyata tadi tertinggi di 250 ya teman-teman, jadi bisa exit di 248, saya buru-buru cut loss. Aturan pakai 513 ya, tapi ya gitu ya, kalau udah kadang-kadang sesuai apa, tergantung psikologis teman-teman juga ya. Kalau kalau saya sih pribadi kalau udah dibawa turun gitu saya mendingan exit aja gitu daripada average. Kecuali kalau kalau apa ya, kalau tergantung momen sih, tergantung momen. Kalau tadi kan ada yang nyekek gitu di 24 nya, itu mendingan saya exit. Tapi kalau kayak kemarin SKRN, kenapa saya average? Karena SKRN tuh nggak ada yang nyekek ya, jadi masih bulak-balik di situ-situ aja gitu. Jadi belum ada sinyal saya untuk keluar gitu. Nah kalau OBMD tadi 24 menit ternyata dicekek, jadi mendingan exit. Ya walaupun dia naik lagi ya. Nah ini udah menit 5, itu cuan udah naik ke 10.75 ya. Nah ini saya cepetin karena tadi ada pekerjaan. Jadi saya coba lagi karena 1 sampai 2 saham aja ya. Saya tadi cut loss di OBMD 2 tick 1,8 ya, minus 1,8. Nah di sini saya harus nyari gantinya ya. Cuman kalau nggak ada ya udah gitu. Nah ternyata cuan udah naik ke 1100 ya teman-teman. Tadi muncul di DSI di 1060. Ini ISG-nya juga naiknya tinggi kan sampai 0,8 tuh. Tadi jam 9.19 ya. Nah, ini maksud saya agak susah nih. Biasanya saya udah semenit 2 menit udah kabur gitu ya dari market. Oh ini masih nyari aja nih. MDLN juga bergerak di situ-situ aja ya. Nggak tahu nanti sesi 2 bakal naik lagi atau enggak, karena bid offernya masih bagus dan ya harganya masih di situ-situ aja ya. PGL open low tapi previous high-nya masih jauh ya tuh ya dari current high-nya. Jadi susah tuh kalau masuk DSI, harus di harga berapa? Mungkin di 130 ya baru mungkin muncul. Nah, ini cuan. Nah, tuh cuan tiba-tiba lah udah 1115 ya. Tadi masih 1100, saya tinggalin semenit udah langsung naik tinggi. Dan tadi dia di menit 1 muncul di harga 1060 ya. Nah, ini bid overall 18.000 banding 9.000. Nah, di sini saya tertarik sama cuan ya. Kalau cuan itu, nah saya pertimbangan saya lihat di 1120 dan di 1125 nih. 1125 habis kan tuh 1000 lot tadi kan. Nah, terus diguyur lagi. Saya merhatiin apakah 1120-nya kuat gitu ya. Nah, itu kan ditebelin tuh, ada yang nebelin tuh. Tadi kan diguyur ya, pas begitu 1125-nya habis, diguyur sampai 1120. Nah, ternyata 1120-nya ditebelin gitu. Nah, ini 125-nya bolak-balik. Ini yang saya maksud nih, tadi kayak OBMD gini kan, bolak-balik gitu. Nah, di sini saya putuskan untuk masuk di 1125 karena saya pertimbangan saya pertama bid overnya masih oke, terus sahamnya kencang juga rame, dan di 1120-nya dibanting, ditebelin lagi, dibanting, tebelin lagi. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya, disclaimer ya, kalau bid dan kalau over diisi terus ya berarti harga saham turun. Tapi kalau bid dibanting diisi terus, dihaki diisi terus, nah itu mungkin sinyal untuk naik ya teman-teman. Kebalikannya kalau over di HK diisi terus, di HK diisi terus, nah itu sinyal turun. Gitu aja sih kan sebenarnya ya. Nah itu udah naik ke 1130, situ baru cuma 0,44 dan 1130-nya habis. Nah 1130-nya udah pindah ke bid juga, itu 1135-nya udah habis lagi. Nah di sini, nah di 1135-nya tuh lihat ya, 1135-nya ada 1000 lot tadi, 800 lot habis. Nah kalau gini ya naik ya teman-teman ya, insya Allah ya. Nah 1140-nya juga habis lagi tuh, 1145-nya habis. Nah di sini saya udah nggak kuat, udah cuan 1,78. Di situ saya jual ya 1145 ya, cuan 1,78 ya. Ternyata setelah saya jual, nah lihat ya tuh bedanya 1 detik ya, dia naik ke 115 dan dia tertinggi di 1012.10 ya tadi ya, 1210 ya. Nah lihat aja nih ya, lihat ya. Nah tuh kan naik lagi ke 1160, 1165 habis.
bid overnya perhatiin ya teman-teman, masih bagus banget ya. Nah tadi saya jual karena saya udah, ya terus terang aja udah nggak kuat juga mental saya. Psikologi saya udah nggak kuat ya, tapi ternyata dia naik lagi. Ini kalau saya masih nahan udah cuan 500.000 ya teman-teman. Ya dipotong tadi rugi di OBMD jadi 400.000 ya, masih cuan sih sebenarnya. Kalau ini tadi saya totalin jadi cuannya 60.000 ya. Di OBMD saya rugi 150, ini cuan 200.000 ya, sekitar 60.000 ya, potong fee, potong materai 50.000 ya. Aduh ya, jadi itu aja. Ini akhirnya tadi saya trading ya itu ya di OBMD, dan tadi di cuan ya. Di OBMD sebenarnya saya telat beli ya gara-gara meleng tadi ya. Di cuan juga alhamdulillah ya. Jadi itu aja, saya juga tradingnya ya gini aja ya, 1 sampai 2 saham. Kalau satu udah cuan sebenarnya saya udahan gitu. Kalau masih loss saya biasanya nyari satu lagi, kalau cuan ya alhamdulillah, kalau lagi ya berhenti ya teman-teman. Karena ini trading rules harus dipatuhin, harus disiplin ya dengan trading rules. Walaupun ya cuman cuannya segitu aja ya, mau gimana, daripada makin dalam kan makin loss banyak gitu, mendingan jaga psikologis ya. Ya jadi itu aja. Tadi IHSG ditutup di plus 0,48% dengan turnover 5 triliun, jadi cukup ramai ya, kembali lagi normal sih, bukan cukup ramai, normal, menurut saya normal. Jadi itu aja, semoga video saya menjadi referensi untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga teman-teman hari ini juga bisa cuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan for today.